Shalom Rock Beloved, selamat datang di ibadah Rock Tenggarong. Dan selamat datang juga bagi kamu yang baru pertama kali hadir bersama kami di Rock Church Tenggarong. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya ada beberapa pengumuman kegiatan kita di minggu ini. So, please listen carefully ya. Mari terhubung di dalam IC Komsel. Di dalam IC, kita bisa bertumbuh bersama, saling mendoakan, bersatu hati dan memenangkan jiwa. Ayo bergabung dan daftarkan diri saudara melalui Ibu Elda. Yes, khusus kamu yang masih muda, kita juga ada IC Komsel nih. Yuk, mari kita maju terus terhubung di dalam komunitas anak muda di gereja ini. Di dalam Komsel, kalian bisa bertumbuh dalam pembelajaran firman Tuhan. Di dalam Komsel ada kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. IC Komsel Way diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam bertempat di gereja kita. Bagi kalian yang mau bergabung, segera daftarkan diri kalian melalui Kak Pia di nomor berikut ini. Datanglah dan alamilah Tuhan bersama kami lewat ibadah recharge yang diadakan setiap hari Rabu jam 6:30 sore di gereja ini. Bagi saudara yang rindu untuk mendapatkan pelayanan doa maupun pelayanan pastoral, bisa langsung menghubungi Ibu Merna di Sekretariat Gereja di nomor berikut ini. Persembahan perpuluhan dan persembahan umum bisa diberikan melalui bank transfer atau lewat scan barcode yang sudah ada tertera di layar maupun di kursi saudara. Happy birthday and happy wedding anniversary kepada saudara terkasih yang merayakannya di bulan ini. Kiranya segala aspek kehidupan Anda senantiasa dalam berkat dan rencana Tuhan. Ibadah raya akan diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi bertempat di Jalan Pati nomor 80B, tepatnya di belakang kantor DPRD Kukar. Untuk ibadah Rocky, Rock Kids Ministry diadakan setiap hari Minggu di Rock Tenggarong pada jam 10 pagi, tepatnya di ruang belakang gereja ini. Nah, ini dia nih buat saudara semua yang memiliki akun Instagram. Yuk follow akun sosmed kita untuk mendapatkan informasi seputar kegiatan-kegiatan gereja kita dan masih banyak lagi hal menarik lainnya. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terus bertumbuh, terus melayani, dan terus jadi terang dimanapun saudara berada. So, enjoy the service. Happy Sunday. God bless you. Yang tidak putus-putusnya dalam kehidupan kami. Mari kita masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita mengangkat hati kita, menyiapkan diri kita, menaikkan syukur dan puji kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat berkat jasmani, buat berkat rohani. Terima kasih buat berkat kesehatan, berkat kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Kami tidak sanggup berjalan tanpa Engkau ya Bapa. Dan pagi ini kami ingin menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus. Lembutkan hati kami Bapa. Lembutkan hati kami. Kami siap menghampiri Engkau. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama
bagiku, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari kita naikkan pujian. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Sumber kekuatan bagiku.
Bukan kuat dan bukan gagah. Yes. Yes.
are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? Yeah. What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? Hey, what is the Lamb? Say holy. Yes. Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? Yes. What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? Yes. What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? Yes. What is the Lamb? Say holy. You are holy. Yes, kudus Engkau Tuhan. Holy Kudus Engkau Tuhan. are you, Lord Engkaulah God Almighty. What is the Yes, what is What is the Say you are holy. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? Yes. What is the Lamb? Say holy. You are holy. Holy, amen. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? Yes. What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Say amen. Amen. Yes. Tuhan kita kudus, Tuhan yang kita sembah kudus. Saudara kekasih, tidak peduli berapa letih kita saat ini, tidak peduli berapa banyak kehidupan yang membuat kita tidak terfokus kepada Tuhan. Tetapi percaya Tuhan tidak memandang kita dari bentuk dan rupa kita. Ketika kita datang kembali kepadanya, Dia akan menyambut kita dengan sukacita. Beri kemuliaan bagi nama. Jangan duduk dulu, mungkin ada saudara kita yang baru hadir pada pagi hari ini. Lambaikan tangan ya. Masih siap ngangkat pujian bagi Tuhan? Amin.
bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pancing keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Siapa jaminan hidup kita? Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pancing keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersama. Siapa? Yesus, jaminan hidupku. Ada Yesus ya, jaminan hidup kita. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yes. Woo. Woo. Diberkati. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya belajar lembut-lembut. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku
setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Begitu sempurna anugerah Tuhan bagi kita. Beri salam kiri kanannya. Aku diberkati. Silakan duduk Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghampiri hadirat Tuhan lebih dalam lagi, untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Sekarang ini curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang. Mujizat-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kasih Tuhan, kami melihat kuasa yang luar biasa. Kami melihat apa? Sungguh Engkau luar biasa. Kami siap Tuhan untuk diberkati oleh firman-Mu. Mari berbicara kepada kami Bapa. Kami siap mendengarnya. Haleluya. Amin. Shalom saudara, warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Silakan duduk. Haleluya, luar biasa. Masih. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan di tempat ini, luar biasa. Kemarin suami saya bilang gini, karena sudah ada bocoran tadi Bapak Gembala bilang, makanya saya kasih tahu saudara. Sebenarnya saya nggak mau bilang. Hari ini saya ulang tahun saudara. Suami saya bilang gini, saya mau minta hadiah apa gitu, sebelum kami berangkat ya di perjalanan. Mau hadiah apa? Ini hadiah terindah buat saya, melayani di Tenggarong. Tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya mimpikan saya ada di tempat ini saudara. Luar biasa, saya bersuka cita. Haleluya. Pursuing Holiness ya, kita ada di minggu keempat. Tema-tema dari gereja lokal kita
Jangan sampai terlewati. Semua kita harus diberkati ya. Tema-tema ini harus tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jangan boleh ketinggalan. Saya baca ulang saudara di Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, kalau kita ditanya ya, apakah sekarang hidup kita kudus? Apakah sekarang kita sudah hidup berdamai? Berapa persen? Prosentasenya berapa persen gitu ya? Hari-hari ini kita melihat bagaimana dunia, kita lihat dari gadget, dari handphone, semuanya rasanya berat ya saudara. Kok tidak sama sih dengan apa yang kita baca di firman Tuhan? Kok tidak sama sih dengan apa yang kita dengarkan dari para pemimpin kita? Kebenaran firman Tuhan kok nggak sama sih dengan dunia ini gitu ya. Nah saudara, hidup damai dan hidup kudus itu adalah dambaan semua orang. Saya dan saudara pasti menginginkan ya, hidup damai, tenang, tanpa konflik, ya, harmonis, pasti semua senang. Dan itu dambaan semua orang. Rasanya hidup yang ideal itu seperti itu, tanpa konflik, tenang, ya, senyum, sukacita gitu. Tapi kenyataannya kehidupan ini, ya, banyak orang yang hidupnya jauh dari kata kudus dan dari kata damai. Benar enggak? Nah, saya pernah ngikuti satu kelas, di challenge ditanya, dalam 1 tahun siapa yang hidupnya kudus sampai hari ini? Angkat tangan. Nggak ada yang mengangkat tangan. 1 bulan, 1 minggu, bahkan 1 jam, ada nggak yang berani? Nggak ada yang angkat tangan saudara. Artinya apa? Tema bulan ini berat saudara. Ya, tapi percayalah bersama dengan Tuhan, kita mau bertumbuh, kita mau dibentuk, kita mau maju terus. Firman ini akan terjadi dalam hidup kita. Bersama-sama kita belajar ya saudara. Nah, mungkin aja dari bangun pagi tadi sudah ada yang bikin kesel gitu ya. Di parkiran, di jalan, ada aja yang membuat kita kok tidak nyaman gitu. Apalagi kalau kita buka handphone pagi-pagi, bukan berdoa dulu tapi buka WA, buka berita gitu. Padahal yang konflik di sana, yang emosi di sini gitu ya. Ikut marah-marah kita, padahal bukan urusan kita. Nah, bagaimana kita harus mengejar kekudusan supaya kita bisa melihat Tuhan. Gitu. Ya. Dan sebagai warga kerajaan, saya dan saudara dipanggil, dipilih, ditetapkan memang menjadi hidup dalam perdamaian dan hidup dalam kekudusan. Agar apa? Agar kita bisa melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Harus kita kejar, ya. Tidak bisa diem, tidak bisa pasif, karena memang kita dipilih, kita dipanggil, kita dibedakan dengan dunia ini. Karena kita siapa? Warga kerajaan Allah. Dan di bumi ini kita sebagai perwakilannya, supaya orang-orang bisa melihat. Orang yang belum percaya Kristus, orang yang belum menerima keselamatan, mereka bisa menerima keselamatan, mereka bisa mengenal Kristus lewat kehidupan kita. Ya. Dan konflik itu sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Sangat mungkin. Karena apa? Setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda, punya pendapat yang tidak sama. Benar. Mungkin hitam sama rambutnya, warnanya sama, tetapi di dalam pikirannya pasti berbeda. Nah, sangat mungkin orang-orang tidak sependapat dengan kita. Orang-orang berbeda pikiran dengan kita, itu sangat mungkin. Dan itu akan menimbulkan konflik. Bagaimana kita bisa mengatasi? Bagaimana kita bisa menerima perbedaan itu? Bagaimana kita bisa menjadi sumber damai itu di dunia ini? Ya. Saudara, diperlukan satu perjuangan untuk hidup kudus dan hidup damai dengan semua orang, dengan segala perbedaan itu. Kita perlu berjuang. Nggak bisa instan, nggak dengan tiba-tiba aja. Ya, tetapi perlu usaha. Dulu saudara, saya ini preman kecil ya saudara. Dulu sebelum bertobat. Ya, satu kali ada anak-anak komsel, itu waktu saya masih gembala komsel saudara. Ada anak-anak komsel masih remaja gitu ya, masih pemuda. Itu komsel di tempat saya. Nah,
Karena pulangnya agak malam, itu di perumahan, saya tinggal di perumahan. Kalau pulang itu dilempar puntung rokok. Awalnya puntung rokok, mereka nggak bilang ke saya karena mereka tahu saya gitu. Mereka nggak ngomong. Terus dilempar kerikil, mereka juga nggak ngomong. Mereka masih beribadah, masih datang ibadah. Yang terakhir mereka dilempar batu, saudara. Karena mereka nggak tanggapi, mereka tetap beribadah, mereka nggak balas, mereka nggak laporkan gitu kan. Dilempar batu, mereka terluka. Mereka nggak beribadah beberapa minggu. Saya tanya, kenapa kok nggak beribadah? Mereka nggak mau bilang. Terus ada yang lain bilang, mamanya yang bilang ke saya, kalau pulang komsel itu dilempari, terakhir itu pakai batu, sehingga sempat berdarah. Wow, belum tahu anak kecil ini siapa ya? Siapa orangnya? Saya bilang, oh itu namanya Bowo katanya. Dia suka lewat sini pakai mobil besar, mobil jeep besar. Jam berapa dia lewat? Biasanya sore. Pulang kantor saya cepet-cepet, saya hadang di jalan, saudara. Ya lewat perumahan saya stop mobilnya. Wow, mobilnya besar tinggi. Saya langsung hadang di tengah jalan, saya stop berhenti. Terus dia tanya, kenapa ibu? Bapak namanya Bowo ya? Oh enggak. Gitu. Siapa Bowo pak? Jangan sampai saya salah orang gitu. Oh itu karyawan saya gitu, itu staf saya. Wah bagus. Bapak turun dulu. Kenapa bu? Anaknya bapak itu suka mengganggu anak saya. Kalau lewat dilempari batu. Nah, kan dia bosnya kan. Nah, sekarang gini Pak. Bapak bisa ngajarin dia atau saya menghajar dia? Nah, terus dia bilang gini. Ya baik Bu, saya mohon maaf ya, saya maaf ya gitu. Oh ya, saya mau lihat apa yang terjadi. Nah, minggu depan sudah nggak ada lagi orangnya, saudara. Ya udah. Nah saya seperti itu dulu saya sebelum bertobat, saudara. Saya tidak bisa kompromi dengan ketidakbenaran. Saya suka membela orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang direndahkan, itu saya suka bela. Nah ternyata setelah saya tahu, saya mengerti kebenaran firman Tuhan, tidak selalu benar apa yang saya kerjakan. Nah saudara, sampai saat saya mengerti firman Tuhan, sabarlah engkau terhadap yang lain. Ya, penuh kasih kepada mereka. Saya mulai bisa menerima pendapat orang lain. Saya mulai bisa mengerti kenapa orang-orang melakukan hal yang berbeda dengan saya. Mesti cari tahu, mesti cari sebabnya. Kenapa saudara tahu? Dia pengen diperhatikan, namanya Bowo ini ya. Pengen diperhatikan karena cewek-cewek itu cakep-cakep saudara. Ya bening-bening, cantik-cantik, masih muda-muda. Jadi pengen diperhatikan, tidak dirunguin gitu ya saudara. Dilempar puntung, disuit-suitin, enggak dianggap gitu, lewat aja. Ternyata dia naksir anak-anak saya. Kenapa enggak baik-baik saja? Kenapa harus lempar batu gitu kan? Nah, kadang kita mesti mengerti kenapa orang lain lakukan itu gitu. Cari akar masalahnya, jangan langsung hajar gitu. Ya saudara, ya baru-baru ini juga saya ngalami itu lagi saudara. Sering memang dalam kehidupan ini. Dunia ini begitu berjalan dengan sedemikian rupa. Kalau kita nggak kuat dalam iman kita, kalau kita nggak dengar-dengaran firman Tuhan, nggak mengerti rencana Tuhan atas hidup kita, nggak mengerti bahwa kita juga harus mengasihi sesama kita seperti yang Tuhan Yesus lakukan, ya kita kan sama dengan dunia ini, nggak ada bedanya. Nah baru-baru ini kemarin saya ceritakan tangan saya ini kesemutan karena aktivitas yang padat, makanya tangan ini jangan terus-terusan bekerja, kadang ada istirahatnya gitu. Kalau saya bekerja di kantor sampai sore, sampai rumah masih nyapu, ngepel, nyuci, nyetrika, apa yang saya lihat, kalau masih kotor saya nggak bisa tidur. Nah sering seperti itu sehingga tangan saya ini kesemutan. Nah sempat saya ke klinik yang paling terdekat dulu. Klinik yang paling terdekat, tapi puji Tuhan saya diminta EMG, seringkali mujizat terjadi saudara. Sebelum dokter bilang ini harus ambil tindakan. Sebelum tindakan terjadi, sebelum operasi terjadi, seringkali mujizat itu terjadi yang Tuhan sembuhkan. Berkali-kali saya alami itu saudara. Tapi saya tetap EMG, saya ngikuti, saya tetap periksa, saya tetap ke dokter, saya tetap konsul. Cuman membuktikan bahwa Allah kita dahsyat. Bahwa dia berkuasa melakukan mujizat dalam hidup kita. Dan sembuh, saya nggak usah operasi kata dokter. Cuman kamu mesti terapi, sampai hari ini saya nggak terapi, bandel juga ini saudara. Nah, haleluya. Nah saya cerita itu saudara, saya habis di klinik karena saya harus periksa, saya harus menggunakan fasilitas kesehatan yang saya punya kan. Dokter saya bilang pakai fasilitasmu, itu fasilitas gunakan gitu. Ya sudah, saya ke klinik,
saya meninggalkan pekerjaan saya saudara tahu kemarin saya sampaikan bahwa saya sibuk saudara, padat pekerjaan saya banyak. Nah saya luangkan waktu, saya mau dengar-dengaran, udah saya ikut, saya periksa yang pertama kali. Oh di situ sama dokter, masih dokter umum saudara, bukan spesialis, saya dikasih vitamin sepertinya ya, vitamin sama pereda nyeri mungkin itu. Nah saya udah dikasih resepnya, habis periksa semua sudah selesai, saya tunggu di loket, saya serahkan. Kok nggak dipanggil-panggil, saya tanya, gimana nih ibu duduk aja, nanti dipanggil, oke. Nggak dipanggil-panggil, ada ibu-ibu datang, mak-mak gitu, badannya besar, oh sudah saya minggir, saya duduk lagi sambil saya kerja pakai handphone saya, sign kontrak, tanda tangan saya dari handphone. Terus ada lagi bapak-bapak tua, saya sebenarnya udah mau maju lagi, karena saya nggak dipanggil-panggil, udah itu mendahului saya, padahal saya pikir gini, loh padahal saya udah duluan antri dari tadi, mereka datang belakangan, kenapa bisa langsung? Oh ya sudah, saya masih mengalah. Setelah bapak tua ini, saya datang lagi ke loket, kok saya nggak dipanggil dari tadi? Itu sudah beberapa orang duluan dari saya tanya gitu. Tahu saudara jawabnya? Saya dibentak di depan orang banyak, dia bilang gini, ibu dari tadi main HP. Wih, ini naik nih saudara. Naik, padahal resep itu saudara vitamin sama anti nyeri itu gak sampai 50.000. Saya meninggalkan 3 jam pekerjaan saya, tapi saya mau nurut gitu. Karena kalau dari klinik Pratama ini terus naik, EMG itu mahal, CT scan mahal, itu saya pikir kan belasan juta, ya udah saya antri. Tapi kalau dulu saudara, saya pikir kalau dulu saya bisa berkata, ketika saya dibentak, saya bisa bilang, tak beli apotikmu. Tapi kalau saya berkata begitu saudara, bodoh saya ya. Bodoh saya saudara, ngapain beli apotik, ngapain beli rumah sakit, dan uang saya pun juga gak cukup, gitu saudara. Nah saya kalau lakukan tuh bodoh, yang saya lakukan cuman saya bilang, baik terima kasih. Terima kasih saya memilih untuk tidak berkonflik. Saya memilih tidak ada kepahitan dalam hati saya. Saya memilih untuk memaafkan. Saya duduk lagi, saya tunggu kapan resepnya datang. Kapan selesai obat saya akan datang. Nah saudara, hari ini apa yang terjadi dalam hidup kita? Karena tadi bilang, banyak orang itu berbeda dengan kita. Sangat mungkin kita berbeda pandangan, berbeda pendapat. Apakah kita bisa menerima pendapat yang berbeda? Pursuing holiness saudara, mengejar gaya hidup yang mencerminkan kekudusan Allah kita. Hidup yang dipisahkan dari dosa, hidup yang berkenan kepada Allah. Itu yang Tuhan mau, ya. Tidak hidup dalam kepahitan, tidak hidup dalam permusuhan atau kemarahan. Ngapain kita simpan sampah itu dalam hidup kita, dalam hati kita? Maju terus, jangan ada yang menghalangi kita maju datang kepada Tuhan. Nah saudara, hari ini begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya, mungkin kehidupan saudara. Ayo kita berjalan terus, makin hari makin mengerti kebenaran firman Tuhan. Rencana Tuhan dalam hidup kita itu apa? Dulu juga pernah saudara, satu kali saya lagi setir mobil sama anak saya jemput anak saya sekolah atau apa, pulang sekolah lupa saya. Anak saya di sebelah kiri, saya setir di kanan. Tiba-tiba di gang di pasar itu ada pickup nyelonong sehingga saya rem mendadak. Ada motor di depan saya, dia kaget. Sama-sama kaget saudara. Saya kaget sama pickup, dia kaget dengan mobil saya. Woi, saya di Uber saudara, saya dipepet. Terus anak saya kan sebelah kiri. Di kaca sebelah kiri itu dia ludahi. Anak saya kaget saudara, nangis dia duduk di bawah. Di depan jok itu dia sembunyi di situ, dia ketakutan saudara. Saya bilang, wih kalau saya yang mbok gituin mungkin saya masih gak apa-apa. Tapi anak saya jadi ketakutan. Memang gak diludahi, gak kena mukanya, tapi dia ketakutan saudara. Dia tunjuk-tunjuk anak saya. Saya kejar saudara. Saya kejar, saya pepet, hampir saya tabrak. Saya pikir asuransi paling yang bayar asuransi. Ya saya pikir gitu. Tapi saudara, anak saya bilang jangan mah, jangan. Akhirnya saya gak jadi tabrak. Tapi terus menghilang dia. Begitu saya kejar, saya pepet, hampir saya tabrak, dia kabur. Tapi sekarang saudara, kalau suami saya mulai diganggu di jalan. Kalau di sini aman saudara, saya dari kemarin tidak ada macet di sini. Kalau di Bali itu emosi itu kalau di jalan luar biasa saudara.
sudah buru-buru, namanya kita di jalan, masa kita mau santai-santai di jalan muter-muter, kecuali kemarin saya dianterin muter-muter sini ya. Tadi malam lihat-lihat pemandangan Tenggarong. Nah, kalau kita di Denpasar di jalan, itu pekerjaan saya pasti sibuk, pasti buru-buru, enggak mungkin santai-santai muter-muter, memang sengaja masuk kemacetan, kan enggak mungkin. Nah, kalau suami saya diganggu sekarang saya harus siap, sabuk pengaman, begitu zigzag tuh, namanya juga manusia saudara, di jalan, digangguin, kita bisa emosi. Kalau dulu saya kejar, saya pepet, sekarang saya bilang sabar, tenang ya, tenang, kasih dia dulu, mungkin dia buru-buru. Kadang-kadang kita buru-buru udah mau terlambat ke kantor, kadang udah kebelet gitu ya. Kadang ada orang tuanya, saudaranya, istrinya di rumah sakit mau melahirkan, kita nggak pernah tahu. Coba kalau kita tanyain satu-satu alasannya apa gitu kan. Nah, jadi kita mesti mengerti. Nah, hidup damai dengan semua orang. Roma 12 ayat 18 berkata demikian. Sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, bergantung kepada saya dan saudara, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya ini keputusan kita. Mau berdamai, mau enggak, mau sama-sama hajar, ya, atau mau tenang, mau tidak konflik, keputusan kita. Hari ini keputusan saya dan saudara. Mau hidup damai? Amin. Hidup damai lebih enak saudara, tidurnya nyenyak. Ya, sudah jangan diurusi. Kemarin tuh ada wanita-wanita Allah bilang, pokoknya sampai matahari tenggelam aja cukup amarahnya. Selesai, gencatan senjata selesai ya, besok udah baik-baik, langsung cium keningnya, peluk katanya. Kemarin ada resep, cium, peluk, selesai gencatan senjata ya, jangan lanjut lagi. Yang dua, mengejar kekudusan itu bagaimana? Mengejar kekudusan bukan pasif ya saudara, namanya mengejar, kita kejar itu kan aktif ya. Pernah waktu SD kan kita dapat pelajaran tuh. Kalimat pasif dikasih awalan jadi aktif ya, mengejar atau kejarlah, kasihlah. Artinya aktif. Menunjukkan komitmen dan konsistensi yang tinggi. Terus menerus, konsisten, tidak hanya kadang-kadang. Jadi pursuing holiness bukan hanya bicara kesempurnaan, tapi mau terus menerus bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Nah, kekudusan itu harus dijaga saudara, harus diusahakan, nggak datang sedemikian tiba-tiba kayak tadi ya. Saya mau dibentuk, saya mau berubah, terus menerus harus dilatih itu saudara, dilatih minta maaf, ngomong maaf ya. Kalau kita nggak terbiasa ngomong minta maaf, kita nggak terbiasa bilang thank you, itu sulit loh keluar dari mulut saudara. Susah orang mengakui, apalagi bos ke anak buah, apalagi suami ke istri, apalagi mama ke anak. Ya, kalau anak ke orang tua, dalam otoritas ini. Kalau salah harus minta maaf, gitu aturannya ya. Tapi kalau orang tua minta maaf ke anak, itu enggak selalu mudah. Tapi kalau itu dilatih dengan kasih Tuhan kepada kita, percaya saudara pasti bisa. Ya. Jadi kekudusan harus diusahakan dan dijaga setiap waktu. Mengejar kekudusan itu adalah perjalanan seumur hidup. Amin. Seumur hidup, bukan tujuan sesaat, bukan sewaktu-waktu. Ketika dibutuhkan baru kita kudus. Ketika dibutuhkan, ketika kita ada maunya baru berdamai. Enggak, tapi terus menerus, timeless, no limit saudara. Kejar itu terus menerus, aktif, tidak diam saja. Ya, terus menerus. Jangan lengah, jangan sampai terpancing dengan godaan. Sebab apa? Sebab lawan kita itu bukan suami, bukan istri. Lawan kita bukan anak-anak kita, bukan rekan sepelayanan, bukan bos atau bukan karyawan. Lawan kita itu siapa? Ya, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis yang kita lawan saudara, bukan orang-orang yang di dekat kita. Makanya harus terus menerus berjaga-jaga, lawan dengan iman. Ya, saudara, bagaimana mengatasi dunia yang kadang-kadang gak sesuai dengan kita, gak cocok gitu. Pengennya balas aja supaya kapok, supaya bertobat gitu ya.
Cara balasnya kemarin di wanita-wanita Allah, waktu seminar kemarin saya kasih ilustrasi seperti burung gagak ya saudara. Mungkin suami-suami boleh dengar juga. Ya, yuk kenceng sekali para wanita ya, ya supaya berkatnya sama gitu ya. Saudara mungkin pernah dengar nih ilustrasi burung gagak ya. Burung gagak itu suaranya parau, suaranya keras, jelek banget ya, jelek banget. Gagak gitu kan, berisik. Nah, burung elang ini sedang terbang, menikmati suasana nyaman gitu, beribadah, memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, menikmati masa-masa yang tenang, nyaman. Satu-satunya burung yang berani ganggu burung elang itu hanya burung gagak. Dia selalu ngerepoti, ngerusui gitu ya, selalu berterbang-terbang mengganggu burung elang ini. Kadang-kadang dia patuk kepalanya, ditindih dia di atasnya. Oh ini ada ilustrasi ini saudara. Ya, tapi yang dilakukan burung elang apa? Balas? Enggak, padahal sebenarnya gampang ya, tinggal dipatuk ulang, patuk aja balik jatuh. Tapi burung elang tidak meladeni, dia enggak mau buang-buang energi gitu ya. Dia enggak mau ladeni orang-orang yang begini. Jadi yang dilakukan burung elang cuman terbang lebih tinggi, terbang lebih tinggi, terbang lebih tinggi. Dan pada akhirnya apa? Burung gagak kehabisan oksigen, jatuh dan mati. Kalau kita ngalami masa-masa seperti itu juga, banyak orang mungkin yang komplain aja, yang kita kerjakan sudah benar, sudah baik, kita dikritik terus, rasanya nggak ada benar-benarnya, salah terus ya. Dimanapun kita berada, ada aja orang-orang yang kadang menghalangi kita untuk maju. Tapi yang kita lakukan apa? Jangan dengerin. Selama kita benar berdasarkan firman Tuhan, selama kita yakin yang kita lakukan benar dan mendatangkan berkat, terbanglah lebih tinggi, kepakkan sayapmu, berprestasilah, fokus kepada rencana-rencana besar Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Sudah gak waktunya lagi kita ribut apa? Ngurusin WL yang salah nada, komplain, berisik, ribut gitu jadi omongan, alat musik yang rusak gitu. Rusak ya diganti. Kalau rusak nggak diganti, pabriknya bangkrut. Baru terus itu ya. Memang ada waktunya aus. Dipakai terus ya, rusak diganti. Udah nggak usah banyak ngomong. Rusak ganti uang itu dipakai. Ada orang yang berisik aja, tinggalkan. Kepakkan sayapmu, berprestasi. Bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Ya, kekudusan harus dijaga. Kemudian yang ketiga, keintiman dengan Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Saudara, ternyata kekudusan adalah kunci membuka keintiman dengan Tuhan. Tanpa keintiman, kita nggak mungkin berhubungan dekat dengan Tuhan. Ya, keintiman dengan Allah terjadi karena hidup kita dalam kekudusan dan kebenaran. Tanpa kekudusan kita tidak peka, kita tidak bisa mendengar suara Allah. Tanpa kekudusan kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita tidak peka, ya. Kalau bahasa Jawanya nggak peka, kebalikannya itu pekok, saudara. Ya, jadi nggak dengar-dengaran. Bagaimana kita membangun hubungan intim dengan Tuhan kalau kita tidak menjaga kekudusan kita? Keintiman dengan Tuhan tidak mungkin terwujud ketika kita masih terikat dengan hal-hal dunia ini. Kesenangan-kesenangan dunia yang masih mengikat kita, itu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya hubungan intim itu, maka firman Tuhan katakan, kita tidak bisa melihat Tuhan. Rugi kita saudara. Ayo. Terus berusaha mengejar kekudusan itu. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dan yang tidak bersumpah palsu. Amin saudara. Siapa yang naik ke gunung Tuhan? Saya dan saudara. Siapa yang layak, yang boleh berdiri di tempat kudusnya Tuhan? Saya dan saudara. Amin itu saudara. Kita harus berusaha terus mengejar kekudusan. Jangan sampai ditelan oleh iblis yang terus seperti singa yang berkeliling terus mencari kelemahan kita. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar viral yang pendaki yang jatuh di Rinjani ya saudara. Nah di tempat dia jatuh itu saya pernah melewati di tempat itu saudara. 2 jam menuju summit, 2 jam menuju puncak.
Sebenarnya saya kemarin cerita sama Bapak Gembala, sebenarnya kalau lihat dari drone memang itu sepertinya lincip gini ya, gini. Tetapi sebenarnya jalannya itu seperti di tengah-tengah ini, masih ada jalan saudara. Nah, ketika kita lengah, saya sempat diskusi sama suami saya, kenapa kok dia bisa jatuh, tempatnya lebar. Kalaupun ada angin, ada badai, saya waktu mendaki itu hujan deras saudara, 3 jam. Dalam hujan deras saya cuman pakai jas untuk naik gunung yang sekali pakai. Kaki saya basah, tentu saya basah ya, baju juga basah karena selama 3 jam. Nggak mungkin jas hujannya itu tetap kering, nggak mungkin. Jadi saya ngalami itu pun saya masih bisa berjalan. Jadi jalan ini udah kayak sungai aja kita jalan gitu. Lah tapi ini kenapa dia bisa jatuh 200 meter, dia bisa jatuh lagi 600 meter. Itu memang kanan kiri jurang. Kalau kita nggak hati-hati memang bisa. Tetapi jalannya cukup lebar. Nah saya bilang sama suami saya, kemungkinan besar dia kena hipo. Yang belum parah gitu ya. Dia kena hipotermia, dia kedinginan, mulai halusinasi. Ketika ada di puncak gunung, saya dulu S1-nya arkeologi saudara. Saya belajar bahwa di puncak gunung, di gunung-gunung itu tempat arwah-arwah. Nenek moyang, penyembahan, orang-orang masih melakukan penyembahan di atas gunung. Ketika kita lengah, ketika kita dalam kondisi lemah dan lengah, disitulah iblis ambil kesempatan saudara. Kalau saudara lihat di media sosial banyak ya ada videonya, bagaimana orang di puncak gunung dirinjani, orang yang kedinginan harus berselimut tebal. Ada videonya orang itu melepas baju dan jaketnya itu dipakai bungkus ranting-ranting saudara. Ada videonya, ditanya kan, kenapa kamu cari ranting-ranting? Untuk bahasa Indonesianya untuk mama saya, gitu. Dia bilang untuk mbok saya. Nah saudara, disitulah ketika kita kondisi lemah. Dari peristiwa Cidahu kita akan jadi tahu Bukan. siapa hatinya yang benar. Belum, ini video terakhir ya. Apakah saya masih punya waktu? Masih ya, saya lanjutkan dulu. Terima kasih multimedia, thank you. Nah, saudara di atas gunung, jadi waktu kita lemah saudara, disitulah kuasa kegelapan mengambil kesempatan. Lawan dengan iman yang teguh. Dengar, ketika kita kalau di atas gunung nggak boleh istirahat lebih dari 3 menit. Nah saudara, saya nggak cerita banyak tentang gunung. Saya cuma ceritakan di sini. Kita harus menjaga kekudusan kita terus menerus. Timeless. Terus menerus, diusahakan saudara. Jangan pernah lengah. Ketika kita lengah sebentar aja, dia cuma istirahat seperti yang di atas gunung ini. Dia istirahat sebentar. Dia mulai halusinasi, rasanya seperti diajak. Ya saya nggak tahu karena dia udah meninggal, nggak ada cerita ya saudara. Dia diajak, ya udah lewat saudara. Satu kali pernah mama saya dalam kondisi kritis di rumah sakit. Saya nemani mama saya bilang gini, Kong, aku ikut. Jadi dia membahasakan saya panggil kakek saya itu engkong. Mama saya nirukan gitu, Kong, aku ikut, jangan ditinggal aku ikut. Padahal kakek saya, engkong saya itu udah meninggal jauh, udah puluhan tahun gitu. Saya bilang di rumah sakit itu kuasa kegelapan, roh maut itu juga sedang berkeliling. Saya rebut dalam nama Yesus, mama saya sembuh, mama saya pulih. Roh jahat kamu pergi, kamu bukan engkong saya, kamu bukan leluhur saya, kamu roh jahat pergi dalam nama Yesus. Dan mama saya pulih sembuh saudara. Dari masuk rumah sakit stroke pulih. Pulang rumah itu bisa jalan. Nah, kekudusan membawa perubahan saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 7 berkata demikian. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena apa saudara? Kecemaran memutus hubungan kita dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan terputus. Kenapa? Kita merasa berdosa, kita merasa malu, kita merasa gak berani, takut. Maka dari itu, mari kita kejar kekudusan. Kita tinggalkan kecemaran. Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Sebab kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jangan lagi turuti keinginannya saudara. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Katakan amin. Amin. Kita harus berusaha, kita harus sungguh-sungguh untuk mengejar hidup dalam kekudusan. Kenapa? Kita harus hidup yang pertama, manusia baru. Efesus 4 ayat 24. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah
di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Hari ini mari kita sadari bersama, kita ini sudah manusia baru saudara. Yang lama kita tinggalkan, jangan diingat-ingat lagi, itu sudah lewat. Tapi puji Tuhan saya lihat di tempat ini saudara-saudara penuh dengan kesatuan hati yang luar biasa. Saya nggak lihat wajah-wajah yang tidak ada di tempat ini saudara. Kesatuan hatinya saya lihat kesatuannya luar biasa. Kasihnya luar biasa ya, semua saling mendahului memberi hormat. Semuanya saling mendahului melepaskan kasih luar biasa ya. Puji Tuhan saudara. Jadi mari hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, kita hidup baru. Manusia baru yang sama sekali baru. Yang lama jangan dibawa-bawa lagi. Tinggalkan, selesai. Kemarin ada yang cerita, mana suami saya ini masih merokok. Saya berdoa supaya pelan-pelan berhenti, enggak bisa. Pelan-pelan berhenti enggak bisa. Putus itu harus sama sekali, harus ada momennya. Misalnya, nanti anakku lahir, atau nanti istriku ulang tahun, aku berhenti merokok. Atau nanti anakku juara, atau anakku sudah bisa bangun pagi. Wah, ada momen membuat berhenti sama sekali. Mama saya juga perokok berat, saudara. Mama saya perokok berat terakhir ya, paru-parunya. Akhirnya kena ke jantung juga dan komplikasi. Dia bilang, waktu anak saya mau masuk kedokteran, dia bilang, sempat juga waktu anak saya sakit. Mama saya bilang, nanti kalau Louis sembuh, aku mau berhenti merokok. Terus, mama coba ya pelan-pelan. Nggak bisa, Ma. Dia coba memang bisa berhenti, diganti dengan permen. Diganti dengan permen, gulanya tinggi saudara. Harus berhenti sama sekali. Puasa, berdoa, minta sama Tuhan, minta kekuatan yang daripada Tuhan. Ya, kalau rokok itu berapa dihitung? Wah, jadi uang saku. Kalau anak saya nggak mau uang sakunya dikumpulin untuk membiayai anak-anak yang kurang beruntung. Dia punya anak asuh. Ya, waktu SMA itu saudara. Mulai dari SMP dia tidak mau uang sakunya dikumpulin ya, sampai SMA. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Luar biasa saudara. Kita bukan orang biasa-biasa ya. Kita istimewa, dipilih, ditetapkan, dikasih Tuhan. Lihat, melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Kita beda sama dunia saudara. Kita memiliki kerajaan itu. Kita menjadi bagian. Bukankah Allah kita mengasihi kita sedemikian rupa? Jangan pernah bilang kalau kita biasa-biasa. Sadari bahwa kita istimewa. Sadari kita berharga. Oh, aku biasa-biasa mengalir aja. Enggak saudara. Ayo melakukan yang terbaik, yang excellent. Kalau Allah kita hebat. Kalau kita serupa dengan Dia, kita juga hebat. Allah kita jadi teladan, kita juga mau jadi teladan. Amin. Haleluya. Kata kudus dalam bahasa aslinya hagios, dalam bahasa Ibrani kados. Kados itu apa saudara? Kudus, suci, sakral. Sesuatu yang dipisahkan dari dunia ini. Dengan tujuan khusus apa itu? Tujuannya adalah untuk Tuhan. Dikhususkan memang, dibedakan. Tidak serupa dengan dunia ini. Waktu saya masih kuliah saudara, ada satu mata kuliah yang mengharuskan saya membaca buku namanya judulnya Kerajaan Sungsang. Wih, Kerajaan Sungsang itu saudara benar-benar membuat saya terjungkir. Bacanya susah, mengertinya susah saudara. Dan esensinya dari buku itu bahwa kerajaan Allah dengan kerajaan dunia ini memang berbeda. Jadi kalau saudara berbeda dengan dunia ini, memang itu saudara diciptakan. Untuk menjadi apa? Firman Tuhan katakan, jadilah bintang-bintang di dunia, seperti bintang-bintang yang menyala dengan terang. Untuk itulah kita ada di tengah dunia, supaya kita menjadi teladan, menjadi berkat, ya, supaya orang-orang datang juga untuk nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kenapa? Kenapa kita harus lakukan itu? Kenapa kita dipilih? Kenapa kita dipisahkan? Kenapa kita nggak boleh serupa dengan dunia ini? Karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita. Sebab kita adalah bangsa yang terpilih,
imamat yang rajani, pilihan Allah sendiri. Bukan pilihan orang, bukan pilihan siapa, tapi kita pilihan Tuhan. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Yang sudah memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Amin saudara. Tinggalkan masa lalu, maju terus bersama dengan Tuhan. Ya, supaya rencana-rencana besar Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Haleluya. Caranya apa? Ibadah yang sejati, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh kita. Kalau kita tahu ada hal-hal yang masih tidak berkenan kepada Tuhan, masih ada hal-hal yang menghalangi kita datang kepada Tuhan, mari saudara kita tinggalkan itu. Maju terus bersama Tuhan, minta kemurahan Allah, ya, hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Ya, tanpa keintiman dengan Tuhan, tanpa kekudusan yang kita terus-menerus usahakan, daging akan menguasai hidup kita. Ya, kemegahan dunia dengan kesenangannya itu akan menguasai kita. Kemarin Pak Heru sama Pak Andreas ya, tadi malam kita makan soto, kita cerita-cerita sama-sama ada di marketplace. Saya juga ada di marketplace saudara. Tawarannya itu luar biasa saudara. Kita nggak minta itu disediakan, betul Pak Gembala? Tawarannya luar biasa saudara. Nah saya kemarin sampaikan juga ke wanita-wanita Allah. Seberapapun problem saya, beratnya masalah yang saya hadapi, ada konflik saya sama suami saya, mungkin ada hal-hal kecil yang menjadi besar yang dibiarkan tidak ada solusi misalnya ya. Saya itu nggak sampai meninggalkan rumah, saudara. Saya selalu pulang, demikian juga suami saya. Saya melihat, oh suami saya seperti ini, oh berarti saya juga harus begini. Sekalipun dia marah, sekalipun saya juga kesel ya. Tapi nggak pernah saya pergi, selalu pulang. Saudara, ingat rumah saudara, ingat pulang, datang kepada Tuhan. Karena suami, istri itu bukan musuh kita. Dia penolong kita, partner kita untuk kita bisa memuliakan Tuhan di bumi ini. Ya. Karena kesenangan-kesenangan dunia ini hanya sesaat. Saudara, kalau saya ini jualan mobil ya, angkanya nggak cuma ratusan juta saudara, bisa miliaran. Dan saya punya kekuasaan, saya punya otoritas, saya bisa lakukan apa aja. Kalau mau kaya gampang saudara, tapi kaya yang sesungguhnya itu adalah kerajaan Allah. Keselamatan kekal yang Tuhan sudah janjikan. Itu gak bisa dibayar dengan apapun. Saudara, kemegahan dunia dan segala kesenangannya, kekuasaan dunia ini akan lenyap. Segalanya akan habis saudara. 2 Petrus 3 ayat 10 berkata, langit dan bumi ini akan lenyap. Dunia ini akan akan hangus dalam nyala api. Dunia ini dan semuanya akan hancur pada waktunya nanti. Dengan itu semua, dengan mengetahui itu semua, betapa kita harus hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Kita mau nyari kesenangan dunia ini cuman berapa lama? Umur kita berapa tahun? Kalau beruntung 70 tahun, 80 tahun bonus, 90 tahun kita ngerepotkan saudara. Ya, mungkin kita dikasih umur panjang tapi repot. Cukuplah 80 tahun itu sudah bonus saudara. Karena kesenangan dunia, kekayaan, kekuasaan akan lenyap pada waktunya. Hangus dalam nyala api. Untuk itu kita harus hidup suci, hidup kudus, hidup saleh di hadapan Tuhan. Melalui mezbah, doa, penyembahan dan perenungan firman Tuhan, terus mendengar firman Tuhan, hidup dalam komunitas ya. Kemarin kita dengar bersama-sama, jangan meninggalkan persekutuan, jangan meninggalkan komunitas karena di situ kita dibangun. Ya. Dibangun di situ saudara. Ya, kalau dulu saya mengalami masa yang sulit, masa yang pahit, sampai di titik rendah, paling rendah. Rasanya hidup dan mati itu sangat tipis. Gak berani ketemu orang, gak berani mengangkat kepala, menunduk. Gak berani keluar, cuman bekerja tok. Habis itu pulang, gak berani dengar suara orang. Sepertinya orang menuduh kamu dosa, kamu gak layak seperti itu. Tapi saya ada di komunitas. Teman-teman saya, guru-guru sekolah minggu, guru-guru Rocky itu yang menguatkan saya. Kamu bisa bangkit, kamu layak di hadapan Tuhan. Maka dari itu jangan tinggalkan persekutuan.
orang-orang di dekat kita itu yang membangun kita, yang mengangkat kita. Dengan perenungan taat kepada kebenaran firman Tuhan, kita berjalan dalam kekudusan. Intim dengan Tuhan, kita selalu diingatkan, terhindar dari nafsu kedagingan, dengan tipu daya musuh ya. Nah saudara, kalau saya sama suami saya ada hal-hal yang kurang enak, atau mungkin karyawan saya namanya juga bekerja ya saudara, tetap kadang-kadang ada hal-hal yang tidak sesuai gitu. Nah saya enggak mau saya bawa sampai tidur, sampai besok, apalagi berhari-hari enggak. Pokoknya sampai rumah saya kena bantal, udah tidur saudara. Kena bantal, kena AC, hilang udah saya. Nah enggak mau kepikir lagi. Kalau suami saya bilang, kalau saya mulai mikir aneh-aneh, ya mulai curiga, mulai pokoknya pikirannya itu kemana-mana gitu. Tensi gitu. Awas tensi naik, obatnya mahal nanti. Nah kalau ada yang enggak enak, dengan doa bersama, dengan mesbah, itu bisa menjadi solusi saudara. Karena apa? Setiap selesai doa, selalu ritualnya cium kening saudara. Nah itu malam, bisa pagi, habis selesai amin, cium kening. Marahnya berkurang lah saudara, kalau bisa ya hilang gitu. Jadi punya kesepakatan yang tidak tertulis. Habis doa, yaitu perang Irak Israel selesai. Ya. Saudara yang ketiga, kita diubahkan dari gelap kepada terang. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita sudah diubah dari gelap kepada terang. Amin. Kita sudah dirubah dan kita adalah anak-anak terang. Dunia saat ini dipenuhi dengan kegelapan moral, kegelapan spiritual, saudara. Manusia menjadi egois, ya. Manusia mencintai dirinya sendiri, materialis, pemberontak, percabulan, keserakahan, kemarahan, iri hati, pikiran-pikiran kotor, perkataan-perkataan kotor. Nah saudara, dan hidup dalam terang kekudusan itu berarti menjauhkan diri kita dari dosa dan gelapnya dunia. Ambil keputusan sekarang. Kalau masih ada saudara, mungkin hal-hal yang menghalangi kita. Firman Tuhan sudah berkata jelas, saudara-saudara, yang kita pikirkan apa? Segala yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang dinamakan kebajikan, yang dinamakan kebaikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ya, ayo hidup dalam kekudusan. Mari kita kejar dan perdamaian dengan orang lain. Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kalau sudah kita membuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran, artinya kita sudah hidup dalam kekudusan. Kekudusan itu sudah dekat dengan kita. 1 Yohanes 1 ayat 5-7. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta. Omon-omon, kita omong doang katanya saudara, ya. Jadi tidak ada sedikit-sedikit atau setengah-setengah. Karena Allah itu adalah terang, sama sekali tidak ada kegelapan. Sama sekali tidak ada kegelapan. Ya saudara. Nah kalau kita katakan kita bersekutu dengan Dia, hubungan intim dengan Tuhan, tapi kita masih bergaul dengan kegelapan, artinya kita omon-omon doang. Sebagai anak terang, mari saya dan saudara konsisten memancarkan kebaikan, memancarkan keadilan dan kebenaran dalam setiap langkah kehidupan. Sehingga persekutuan kita dengan sesama kita dan persekutuan kita dengan Kristus itu nyata. Kalau enggak kuat saudara, kalau enggak sanggup, datang kepada Tuhan. Datang kepada para pemimpin saudara, mentor saudara, atau teman yang saudara bisa percaya yang bisa membangun iman saudara. Tuhan aku enggak sanggup. Saudara, ada salah satu teman saya. Orangnya ini kenceng saudara, tidak kompromi. Dia kenceng sekali, dia pengusaha sukses, wanita. Dia juga gembala, ya, melayani. Dia itu punya komitmen tidak mau keluar kata-kata kotor. Dia tidak mau keluar kata-kata sia-sia, kata-kata yang tidak membangun. Dia konsisten, tidak mau kompromi. Apa yang terjadi saudara? Dia lakukan dengan kekuatannya sendiri.
Dia tidak mau marah. Dia tahan semuanya. Dia simpan semuanya. Tidak mau ngomong, tidak mau disampaikan. Yang terjadi apa saudara? Kemarahan itu tersimpan. Dan kalau tidur dia tidak bisa mengatupkan mulutnya saudara. Jadi dia mesti ke dokter, dia konsul. Kalau mau tidur pakai alat penyangga. Baru-baru ini terjadi. Kalau kita nggak kuat saudara, datang kepada Tuhan. Sujud. Tuhan punya jalan keluar. Tuhan punya solusi. Masalah yang seperti apapun, Tuhan sanggup. Bagaimana kita harus jujur. Bagaimana kita tulus. Mau rekonsiliasi. Jangan dibawa sendiri saudara. Tidak sanggup kita. Kalau nggak sanggup, fisik kita nggak kuat. Kita juga lemah saudara. Saya bilang saya sama suami saya juga belum sempurna. Baru datang sampai hotel aja, wah. Banyak itu setan yang berkeliling tuh saudara. Saya nggak mau ditelan saudara. Nah tak cium aja, dia diem udah nyaprut aja. Nggak tahu saya yang salah apa dia yang salah, siapa duluan yang waras, yang sadar gitu kan. Tak cium aja, udah senyum udah dia. Nah, jangan lama-lama. Ada lagi seperti ini saudara. Sebelum saya berangkat ke sini ada doa pagi pekerja itu pagi. Doa pagi pekerja, salah satu rekan sepelayan saya kesaksian bahwa sedang melayani satu keluarga suami istri yang mungkin dalam kondisi kesesakan, dalam kondisi sulit, ada problem yang tidak bisa diselesaikan. Kemungkinan ya saudara, karena pasti dalam kehidupan kita kan kita nggak sempurna, pasti ada masalah, ada problem, tapi kita harus sungguh-sungguh mau menyelesaikan itu. Nah, istrinya ini merasa ada yang terus mengintip. Jadi ada orang katanya yang kelihatan tuh ngintip terus, kemana-mana diikuti, pokoknya diintip segala kegiatannya. Jadi kalau mandi pun lampu harus gelap. Mandi itu bajunya tetap dipakai, bayangin saudara. Gimana mandi pakai baju, sabunnya habis ya saudara. Jadi karena takut, aku diintip, ngomong sama suaminya, aku diintip. Terus kalau di rumah mau dicium suaminya nggak mau, dipeluk nggak mau. Karena ada yang ngintip, ketakutan saudara, ketakutan. Kalau tidur juga dikerubuti pakai selimut, lampu harus mati semua. Sampai nyalanya AC itu ada sedikit nyala yang kuning atau merah tuh, itu harus mati. Nah maaf ya saudara, mungkin ini untuk yang dewasa saja, yang belum menikah belum. Sampai suaminya itu dipersilahkan untuk dengan perempuan lain. Karena dia bilang tidak sanggup melayani, saking takutnya diintip. Nah saudara, apa yang terjadi dalam hidup kita? Jangan sampai iblis menguasai kita. Rekonsiliasi, hidup kudus, hidup damai. Perdamaian harus dijaga. Tema demi tema bulanan kita harus tergenapi dalam hidup kita. Lepaskan pengampunan. Kalau nggak bisa melepaskan pengampunan, nggak berani minta maaf atau nggak berani memaafkan, saudara, itu seperti kita minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Kepahitan itu masih ada dalam hati kita. Rasa sakit itu kita simpan, kita bawa kemana-mana. Ya, seperti kita minum racun tapi orang mati, kita pikir yang mati orang lain gitu. Padahal kita yang pelan-pelan habis. Pemberesan saudara, minta ampun sama Tuhan, berdoa, minta pemulihan. Harus lakukan, harus berani. Ya, hidup di dalam terang kekudusan bukan sekedar perubahan perilaku, tapi perubahan identitas bahwa kita, saya dan saudara adalah anak-anak terang. Amin. Bukan lagi milik kegelapan, melainkan terang Allah yang hidup. Saudara, pertanyaannya sekarang, apakah saya dan saudara sudah hidup dalam terang kekudusan? Apa masih ada simpan sisa-sisanya? Ntar Tuhan, yang ini saya sudah, yang ini sudah, yang ini belum, ntar dulu Tuhan, ntar. Saya yang ini belum bisa, harus mendapat pembalasan. Selesai saudara, kalau selesai ya selesai. Sisa-sisanya sudah nggak ada, buang jauh-jauh. Nggak ada sisa-sisa kegelapan itu. Yang terakhir, mengapa kita hidup dalam terang kekudusan? Yang pertama adalah masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat 1-4. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama,
tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Katakan satu dengan yang lain, itu bukan saya. Katakan, itu bukan saya ya. Itu bukan saya, itu dunia ini. Itu kegelapan, saya adalah anak-anak terang. Ya, itu bukan saya. Dan bersyukur saya punya anak-anak yang luar biasa. Ya, mudah ngomong thank you ma, atau maaf ya ma gitu. Dia bilang gini, ma, Luis harus beli ini, harus beli alat gitu. Ininya rusak, dia suka badminton. Beli bola 200.000 ma. Kok mahal Luis? Ma, ini sudah yang murah. Yang mahal mau mama gitu. Ada yang mahal. Terus habis itu ya udah oke lah. 200.000 untuk berapa bulan? Saya nggak mau tanya untuk berapa hari. Saya bilang berapa bulan? 1 bulan ma. Kalau bisa 1,5 bulan. Oh ya sudah. Habis itu dia bilang thank you ma gitu. Wah 200.000 dapat thank you. Wah rasanya udah hidup di surga saudara. Saudara, kalau kita hidup di dalam terang, apa yang kita terima dari Tuhan, kita juga impartasi kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, kita buat Allah kita bangga. Ya, Allah yang luar biasa itu melihat kita. Ada pertumbuhan, identitas kita sudah berbeda, tidak lagi dalam terang. Tidak lagi dalam kegelapan, tapi kita hidup di dalam terang. Yang kedua, menjauhi kegelapan. Efesus 5 ayat 3 dan 7. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, tidak ada orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang-orang dengan kata-katanya yang hampa. Karena hal-hal demikian mendatangkan murka atas Allah, atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Saudara, hal-hal yang kegelapan, tadi udah jelas kita baca ya. Ayo tinggalkan. Anak saya saudara gak pernah saya ajari kamu harus begini, keras gitu, saya tidak pernah. Malah saya itu bilang, waktu suka dibully, kadang diinjak temannya, kadang dipukul, waktu saya bilang dia, kamu pilih teman, jangan berteman dengan anak nakal. Dia jawabnya, mama ini, pendeta mah, Tuhan Yesus saja mengasihi orang yang berdosa. Mama ini pendeta. Saudara, tapi dia bisa memilih, mana sahabat, mana orang dekat yang bisa membangun dia, yang bisa membangun imannya, yang membuat dia lebih berprestasi. Dia bisa memilih, tapi dia berkawan dengan semua orang. Dia harus menjadi terang dimanapun dia berada. Dia mau ajari, bahkan pernah dia pulang, mah, Luis ajarin dia dapat nilai 100, Luis dapat nilai 80. Jangan pernah berhenti, saya bilang. Jangan kamu kecewa, jangan kamu marah, terus ajar dia. Pada waktunya, dunia akan melihat siapa yang hebat, siapa yang berprestasi, siapa yang benar-benar. Ketika menghadapi pasien yang benar-benar sakit saudara, dia sudah terbiasa karena dia sudah berlatih. Dia gak pernah pakai joki, dia lakukan semuanya sendiri. Dia hadapi pasien, dia obati, dan dia lakukan, dia presentasi, dia gak takut, dia gak khawatir. Ketika ujian datang, dia hadapi. Gimana Luis? Ama gitu. Gimana Luis? Ama, gimana ujian ini? Aman. Kalau udah aman ya berarti aman. Tapi saudara, temennya yang selalu joki, yang tidak belajar tapi cuma nyontek, ya itu hasilnya. Ketika benar-benar ujian, benar-benar menghadapi pasien di lapangan, buyar saudara. Sampai cuma resep obat demam aja, nulisnya udah pusing. Ya. Maka dari itu, mari kita berlatih terus saudara. Nah, bangkitlah dan menjadi terang. Yesaya 60 ayat 1-3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu.
Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Bayangin saudara, bukankah kita luar biasa? Ini ternyata tujuan Tuhan memilih kita. Ini rencana-rencana Tuhan atas hidup kita. Bahwa bangsa-bangsa, banyak orang berduyun-duyun kepada terang kita, saya dan saudara. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi kita, saya dan saudara. Yang paling akhir saudara, mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tadi sudah kita baca ya, Efesus 5 ayat 5. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Mari saya dan saudara terus mengejar kekudusan, ya. Mari berusaha terus menerus menjaga perdamaian, mengusahakan hidup yang harmonis. Saya tutup dengan video singkat, multimedia bisa dibantu. Dari peristiwa Cidahu kita akan jadi tahu siapa hatinya yang benar-benar tulus ya. Ini pemilik Cidahu ini mendapat sumbangan uang pribadi dari KDM 100 juta untuk mengganti bangunan yang dirusak oleh para warga. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemilik villa tersebut? Uangnya tidak diambil, uangnya disumbangkan untuk masjid dan musola yang terdekat. Bayangkan guys ya, warga yang melakukan perusakan ini bagaimana rasanya kalau saya aduh ya. Jadi kita bisa menilai sendiri mana yang hatinya tulus dan mana yang hatinya tidak tulus. Haleluya. Saudara pasti sudah pernah melihat video ini ya. Tapi video yang lainnya saudara, itu miris ya saudara. Ini di satu rumah singgah ya. Itu mereka anak-anak dan remaja sedang retreat. Pas kejadian itu mereka sedang main game ya, game rohani tentunya ya, untuk membangun rohani mereka, spiritual mereka. Dan tiba-tiba orang-orang itu datang, acara itu minta dihentikan. Ya, anak-anak harus dievakuasi keluar. Kemudian anak-anak ini dengan ketakutan dan mereka masih trauma, meninggalkan barang-barangnya. Ada yang nggak sempat pakai sepatu, ada yang nggak sempat pakai sandalnya. Mereka masuk ke dalam mobil, segera dievakuasi keluar. Sampai di dalam mobil nggak berhenti segitu saudara. Mobilnya dipukuli, kacanya dipecahin, diintimidasi. Ya, mereka dikata-katain, ditunjuk-tunjuk, dipukul-pukul tuh mobilnya. Bayangin saudara, seperti itu yang dialami. Tetapi Ibu Maria ini, pemilik rumah singgah itu, tidak mau melaporkan saudara. Ya, tidak mau melaporkan, bahkan ketika diganti untuk biaya kerusakannya, diganti 100 juta dengan pejabat itu saudara. Digunakan untuk membangun masjid di sekitarnya. Saudara, siapa yang bisa melihat Tuhan? Orang yang hidup damai dengan sesamanya, yang terus mengejar kekudusan. Siapa kita di masa lalu tidak penting, yang penting identitas kita sekarang. Hidup dalam terang Tuhan, hidup dalam kekudusan ya, dan mengejar perdamaian itu. Sifat manusia memang sudah secara alami, secara nature ya, cenderung tidak mau dikalahkan, tidak rela direndahkan. Tapi Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita. Ibu Maria ini tahu persis yang dilakukan Tuhan Yesus. Sebelum nanti kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus rela direndahkan serendah-rendahnya sampai menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Ya, kalau sekarang kita cuma menghadapi dunia ini yang mengecewakan kita, yang membuat kita terluka, yang membuat kita marah, itu nggak ada apa-apanya. Orang Bali bilang cenik gawe itu, pekerjaan kecil itu, tidak sebanding dengan pengorbanannya Kristus di atas kayu salib. Ya, yang sudah melepaskan kita dari kutuk. Ya, kalau kita tidak hargai, tidak disepelekan, direndahkan, masihkah kita bisa mengelola emosi? Masihkah kita bisa menguasai diri kita? Atau mau membalas dengan menunjukkan siapa diri kita? Emang lu nggak tahu siapa gua? Ya, itu nggak penting saudara. Panggilan hidup kudus dan hidup damai bagi orang percaya. Siapa orang percaya? Saya dan saudara. Panggilan hidup kudus dan hidup damai ini serius, ini mendesak. Ya,
Jaga kekudusan. Jaga perdamaian. Serius ini saudara. Mendesak dan kita lakukan terus menerus. Supaya apa? Supaya kita ditemukan tidak bercacat, tidak beraib dan tidak bercela sampai hari kedatangan Kristus. Menjadi pribadi yang membawa kemuliaan bagi Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara diberkati, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang luar biasa. Kami mau diubahkan Tuhan. Kami mau terus menerus semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kami mau tinggalkan hal-hal yang di masa lalu. Kami mau tinggalkan hal-hal yang lama yang masih mengikat kami. Kami mau hidup dalam terang Tuhan. Kami mau hidup dalam kekudusan. Kami mau hidup damai dengan semua orang. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Mari saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Saudara yang tahu kehidupan saudara. Saudara sendiri yang tahu hubungan saudara dengan Tuhan. Juga saudara yang tahu hubungan saudara dengan sesama. Mari jujur di hadapan Tuhan. Mari kita serahkan di hadapan Tuhan. Katakan kalau engkau enggak sanggup, biar Tuhan sumber pertolongan itu yang turun tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus berkarya dalam hidup kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Kami minta belas kasihan Tuhan turun atas setiap kami. Supaya kami dimampukan, supaya kami dikuatkan untuk terus mengejar kekudusan. Dan tidak terikat dengan kehidupan dunia lagi Tuhan. Sungguh kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi keluarga kami. Kami mengasihi pemimpin kami. Kami mengasihi rekan-rekan kami dan seluruh keluarga besar kami. Kami mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Allah sumber damai sejahtera itu yang menguduskan kami seluruhnya. Sehingga roh, jiwa dan tubuh kami terpelihara sempurna. Tak bercacat, tak bercela, tak beraib. Sampai kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara. Biar terus firman-Mu yang hidup dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang memimpin kami. Tidak pernah berhenti sampai di sini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami sudah diberkati. Dalam nama Yesus. Mari kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Katakan bersama. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara semua diberkati, amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih pelayanannya Ibu Fenty, Pak Jo, ya dari Bali sudah mau datang ke Tenggarong, jauh saudaraku dari Bali. Ya. Dan saya juga baru tahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Ibu ya. Ya, hari ulang tahun Ibu ya. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Fenty, happy birthday. Happy birthday, nanti kita akan berdoa sebelum doa berkat. Jadi saya percaya hadiahnya bukan cuman melayani di Tenggarong dan melayani di Samarinda. Tapi kemarin kita sempat ke IKN. That's the gift from God. Ya kan, itu hadiah dari Tuhan, saya percaya. Haleluya, haleluya. Saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, mengejar kekudusan itu adalah bagian aktif yang harus kita lakukan. Firman Tuhan berkata bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan roti dan anggur yang kita ada di tangan kita, kita angkat tinggi ini saudaraku. Ini bukan roti dan anggur biasa. Roti dan anggur ini hanya untuk diterima oleh umat Tuhan yang sudah dibaptis secara selam.
Jikalau engkau sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan engkau belum dibaptis secara selam, berilah dirimu dibaptis. Roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Dan ingatlah saudaraku yang terkasih bahwa ketika kita menerima roti dan anggur ini, itu kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Pribadi Yesus ada dalam kehidupan kita. Kita bukan kudus oleh karena kemampuan kita, tapi oleh karena pribadi itu yang memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita di dalam kekudusan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dimateraikan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita dapat hidup berdamai seorang dengan yang lain, bukan oleh karena situasi, kondisi ataupun kebaikan manusia di sekitar kita, tapi oleh karena kemampuan dan kasih Kristus yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amen. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga cawan yang kita angkat tinggi ini. Ini adalah bukti kasih Kristus yang sempurna, yang terbesar di dalam kehidupan kita. Kasih karunia yang terbesar, yaitu darahnya tercurah untuk kehidupan saudara dan saya, sehingga kita menjalani sebuah kehidupan yang indah di dunia ini. Untuk menjalankan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita dimampukan, dibenarkan, dikuduskan saudaraku, oleh karena darah ini. Dan darah ini adalah hadiah terbesar di dalam kehidupan kita. Saudaraku, ingatlah bahwa darah ini sudah memampukan kita untuk dapat hidup dalam kekudusan. Dan ketika kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus ini, dalam semua situasi kita, baik di gunung ataupun di lembah, ingatlah akan Dia. Dalam segala suatu situasi yang mungkin menekan kita hari-hari ini, ingatlah akan Dia. Pribadi Kristus ada dalam kehidupan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara. Jangan pernah lari daripada kehidupan Dia. Kalau ada yang sedang terjatuh, bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini, saudaraku, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amen. Mari minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Bersyukur saudara, katakan dari hati saudara, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Saudara yang pernah ditolong Tuhan, katakan penolongku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu.
Bapa, kalau sebentar kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan berkati seluruh umat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Berkati dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Berlipat kali ganda dengan kesehatan, kekuatan, berkat finansial, kebutuhan mereka Engkau tahu Tuhan Yesus. Sebab firman-Mu yang berkata, Engkau sendiri akan mencukupkan kebutuhan kami. Berdasarkan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Dan kemuliaan daripada Sang Raja itu adalah kecukupan dan keberlimpahan di dalam kehidupan umat-umatnya. Sebab Dia adalah Raja yang bertanggung jawab atas kehidupan kita saudaraku. Diberkatilah kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa, kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus. Untuk hamba-Mu, Ibu Fenty Sarah yang sedang berulang tahun Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, hamba-Mu ini Engkau sudah berkati dengan luar biasa Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus berkat yang terbaik di dalam ulang tahunnya ini Tuhan Yesus. Tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Tahun-tahun yang sudah dia boleh lewati Tuhan Yesus. Bagaimana dia melihat bagaimana karya Tuhan di dalam pekerjaan ataupun bisnis ataupun juga dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dan di tahun-tahun yang akan datang. Karya-Mu lebih besar di dalam kehidupan Ibu Fenty. Kami percaya Tuhan Yesus, anugerah yang terbaik. Urapan-Mu turun di atas kehidupan Ibu Fenty. Kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Hikmat Tuhan. Aku berdoa untuk Kau pertajam Tuhan Yesus. Kemampuan untuk bernubuat Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan Ibu Fenty sehingga orang-orang terbangun. Melalui kehidupan Ibu Fenty Tuhan Yesus. Kemampuan untuk melihat visi Tuhan di jangka waktu yang akan datang. Kami percaya Tuhan Kau akan tambahkan di dalam kehidupan Ibu Fenty. She is a great leader in Jesus mighty name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kalau Ibu Fenty dan Pak Jo sudah boleh datang di Tenggarong. Menambahkan nilai, memberikan penyegaran bagi kami semua. Dan kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini. Dan kalau sebentar kami akan pulang, kami ingin menerima berkat yang terbaik. Saya undang Ibu Fenty dengan kasih untuk doa berkat bagi kami semua. Haleluya. Saudara, mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kami melihat surga terbuka Tuhan. Kami melihat tangan Tuhan turun menjamah setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan, tingkap-tingkap langit terbuka dan berkat itu tercurah atas setiap kami. Oh, kami melihat Tuhan, begitu Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang kaya itu ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati pelayanan kami, setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati kesehatan kami. Engkau memberkati keluarga kami, pekerjaan kami. Tuhan, Engkau melimpahi kami dengan segala berkat. Lumbung-lumbung kami Engkau isi penuh melimpah Tuhan. Dan segala hal baik yang kami kerjakan dengan tangan kami Tuhan buat berhasil. Engkau buka sumber-sumber yang baru Tuhan. Air yang membual-bual itu Tuhan. Engkau sediakan bagi umat-Mu di tempat ini dalam nama Yesus. Engkau berkati pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami melihat gereja yang luar biasa ada di hadapan kami. Engkau memberkatinya, mencukupkannya Tuhan, menyelesaikannya pada waktunya. Terima kasih Bapa, berkat yang terbaik, berkat yang terindah, berkat yang luar biasa itu Engkau sudah curahkan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, dan setiap kita yang diberkati, mari bersama-sama berkata, amin, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.